Kita tunggu sampai candle melewati middle band, maka di situ exit kita sebagai tanda bahwa tren sedang berakhir atau tren sudah berakhir di situ. Nah, ternyata candle melewati middle band terjadi di sini. Jadi di sini saatnya kita untuk exit. Tentu kita mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi resiko-resiko yang kecil-kecil tadi jangan ditahan lagi. Begitu ada resiko, kita buang. Tujuannya adalah kita supaya bisa memanfaatkan peluang-peluang berikutnya. Contoh di sini kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Halo sahabat trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari. Bollinger Band adalah suatu indikator yang sudah umum kita kenal karena indikator ini tersedia di MetaTrader, baik itu MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5. Indikator Bollinger Band adalah indikator simple moving average dengan periode 20 yang dilengkapi dengan garis deviasi yang biasa kita kenal dengan upper band dan lower band. Indikator Bollinger Band adalah indikator untuk mengukur kekuatan tren dan kekuatan volatilitas dari harga. Ada dua tip trading sederhana dengan menggunakan Bollinger Band, yaitu trading di saat market sedang trending atau market sedang sideways. Nah, bagaimana cara trading ketika market sedang sideways dan kapan timing yang tepat untuk entry dan exit ketika market sedang trending? Temukan semua jawabannya di video lengkap saya kali ini. Sebelumnya, jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video saya, share ke teman-teman Anda, share ke medsos Anda, agar mereka bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jika Anda belum berlangganan, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng, agar Anda bisa menerima notifikasi untuk video saya berikutnya. Selamat menonton. Bollinger Band adalah suatu technical indikator yang sudah kita kenal cukup lama, karena memang indikator ini secara default sudah tersedia di MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5. Yaitu Bollinger Band ada suatu indikator yang terdiri dari simple moving average dan digabung dengan dua pita band sebagai deviasinya, yang dikenal dengan upper band dan lower band. Dengan Bollinger Band kita bisa mendeteksi akan arah tren yang sedang berlangsung, baik itu uptrend ataupun downtrend. Sekaligus dengan garis deviasi yang ada di Bollinger Band juga bisa untuk mengukur besaran volatilitas dari harga. Nah, contoh di gambar ini, dengan Bollinger Band kita bisa langsung melihat pola tren yang sedang terjadi, baik itu tren turun ataupun tren naik. Kapan dimulai tren dan kapan tren itu berakhir juga bisa dideteksi dengan menggunakan Bollinger Band. Untuk tren turun itu diawali dengan adanya candle yang melakukan penutupan di bawah lower band dan diakhiri ketika candle menembus garis middle band atau garis simple moving average, itu garis tengah. Sebaliknya untuk uptrend juga diawali dengan terjadinya closing candle di atas garis upper band, kemudian tren diakhiri ketika candle mampu melewati garis middle band atau garis tengah. Itu untuk indikasi tren dan arah tren yang sedang terjadi. Berikutnya, garis Bollinger Band atau indikator Bollinger Band juga bisa untuk mengukur
volatilitas harga. Jadi volatilitas tinggi ditandai dengan pita Bollinger Band melebar. Sebaliknya, saat pita Bollinger Band itu menyempit, maka disitulah terjadi tren sideways atau tren dalam kondisi tenang. Nah, sebagai contoh ini, jadi di gambar ini dengan garis Bollinger Band, baik itu yang di atas atau yang di bawah, ini kita bisa mengukur sebagai alat ukur kita volatilitas harga yang sedang terjadi pada periode tertentu. Jadi dengan kita bisa mengindikasi harga tertinggi dan harga terendah yang terjadi dalam suatu periode, maka kita bisa memperkirakan kapan harga terbaik untuk mengambil posisi buy dan posisi sell. Tentunya kan angka terbaik untuk buy adalah di area dekat support atau di dekat harga terendah, dan harga jual terbaik adalah di area dekat harga tertinggi. Ada dua cara sederhana untuk bisa trading menggunakan Bollinger Band, yaitu trading di saat market sedang sideways dan trading di saat market sedang trending. Jadi dua-duanya mempunyai peluang profit yang sama. Tentunya yang paling terbaik adalah di saat market sedang trending, karena di situ kita bisa memaksimalkan keuntungan yang bisa didapat. Adapun syarat yang harus dipenuhi atau trick and tipsnya untuk trading di market sedang sideways dengan menggunakan Bollinger Band adalah, yaitu pertama, ketika pasar cenderung pada pasar sideways, Anda dapat melakukan open posisi atau entry ketika harga sudah melewati garis SMA 20 atau garis tengah, itu garis middle band, dengan target pada level band terdekat atau level band berikutnya, baik itu untuk target profit ataupun stop loss. Jadi entry-nya adalah ketika candle menembus garis tengah atau middle band, dan exit-nya adalah ketika harga atau candle menyentuh band berikutnya, bisa upper band, bisa lower band, tergantung arahnya. Nah, kalau dia menembus garis middle band dari bawah ke atas, tentu kita posisinya adalah buy dengan target take profit adalah di upper band dan target stop loss adalah di lower band. Jadi sangat sederhana signal untuk tradingnya di saat market sedang sideways. Dan ini berlaku sebaliknya untuk posisi sell, yaitu ketika candle menembus garis tengah middle band dari atas ke bawah, maka kita open sell di situ dengan target TP adalah di lower band dan stop loss di upper band. Nah, secara simpel bisa dilihat di contoh gambar seperti ini. Jadi begitu harga dari bawah, dari lower band, dia naik menembus garis tengah atau middle band, maka di sini kita open buy dengan target exitnya adalah di upper band untuk buy. Tentunya stop loss kita harus siapkan di level lower band, atau jika harga berbalik dan menyentuh lower band, maka kita harus exit untuk cut loss di situ. Berikutnya, begitu harga dari upper band turun menyentuh middle band, maka kita sell di sini dengan exit untuk take profitnya adalah di lower band. Berlaku sebaliknya, bila harga kembali ke atas, maka kita harus exit untuk cut loss di upper band. Nah, contoh ini, di sini kita terjadi resiko di sini karena begitu harga naik menyentuh middle band, maka kita open buy di sini, dan ternyata harga
tidak sampai menyentuh upper band, dia kembali turun. Nah, maka kita harus akhiri atau exit ketika harga menyentuh lower band. Jadi kita harus cut loss di sini. Jadi kita betul-betul memanage risiko. Jadi kita harus tidak ada pilihan lain, harus menahan lagi berharap harga akan kembali naik. Jadi itu harus kita lepaskan emosi kita untuk itu. Jadi betul-betul kita jalan berdasarkan technical. Jadi fungsinya adalah untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan profit. Nah, jadi di sini kita kena risiko karena kita harus stop loss di sini. Kemudian kita ikuti lagi tren. Jadi ini kondisi market sideways ya, kondisi market sideways. Nah, kemudian harga kembali naik melewati middle band, maka kita buy lagi di sini dengan target exit adalah di upper band. Nah, begitu seterusnya untuk kondisi market sideways. Nah, sekarang untuk kondisi saat trending. Jadi teori kedua adalah kita entry di saat market sedang trending menggunakan Bollinger Band. Jadi kondisi uptrend terjadi apabila harga telah melewati upper band dan harga penutupan berada di luar band dengan target close position atau exit ketika harga mencapai middle band. Jadi kondisi trending itu ditandai dengan candle mampu closing di atas upper band apabila itu trend up. Dan sebaliknya, apabila downtrend ditandai dengan candle mampu closing di bawah lower band dengan exit ketika candle kembali ke middle band. Jadi sangat sederhana. Strateginya sangat sederhana dan mudah untuk diingat. Sekarang kita lihat di contoh gambarnya seperti ini. Salah satu contoh ini, begitu candle mampu closing di bawah lower band, ini contohnya. Nah, disinilah saatnya kita untuk entry sell tentunya karena dia closing di bawah lower band. Nah, kita entry sell di sini. Nah, kapan kita exit? Kita exit ketika candle mampu melewati middle band. Dan disinilah diindikasikan sebagai akhir dari trend. Jadi akhir dari pola trending. Entah itu trending turun ataupun trending naik adalah ketika candle mampu melewati middle band. Nah, jadi kita exit di sini. Tentu kita akan mendapatkan keuntungan yang maksimal di saat market trending. Nah, setelah kita exit di sini, kita akan nunggu lagi momen yang memberikan signal untuk masuk. Nah, ternyata di sini harga mampu lagi closing di atas upper band. Jadi candle mampu closing di atas upper band, maka di sini adalah signal untuk entry buy. Nah, maka kita entry buy di sini. Nah, kapan exitnya? Exitnya adalah ketika candle mampu melewati middle band. Nah, di sini dia hanya menyentuh, tapi badan candle masih di atas middle band. Jadi kita masih bisa menahan profit sampai betul-betul badan candle melewati middle band. Maka disinilah akhir dari trend. Jadi akhir dari trend terindikasi ketika badan candle mampu melewati middle band. Jadi kita bisa mendapatkan profit yang maksimal di sini. Jadi intinya kita harus disiplin dengan strategi yang kita gunakan. Jangan lagi terlibat emosi untuk menggunakan feeling ataupun menggunakan perasaan yang tujuannya berharap lebih
banyak. Yang terbaik adalah kita mengikuti dari strategi teknikal yang kita gunakan. Nah, sekarang kita coba langsung ke MetaTrader ya, secara langsung. Nah, di sini saya pakai adalah pair USD JPY. Nah, sekarang kita lihat langsung mulai tanggal 1 Januari aja supaya tidak terlalu jauh. Nah, kebetulan di sini marketnya sedang sideways. Jadi market sideways biasanya terjadi setelah ada market trending sebelumnya. Kita lihat sebelumnya. Nah, di sini sempat terjadi trending, makanya akhirnya, nah, di sini awal Januari market sideways, jadi pendek-pendek. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi pada market sideways, strategi yang kita gunakan adalah entry ketika candle melewati middle band. Jadi kalau dia melewati dari bawah ke atas, maka kita entry-nya adalah buy dengan target TP adalah di upper band, cut loss di middle band. Sebaliknya begitu turun, kita sell di sini. Kalau dari atas ke bawah, candle memotong middle band, maka kita sell dengan target adalah di lower band. Risiko adalah harga kembali ke upper band. Nah, pastikan juga ketika Anda memanfaatkan swing harga ini adalah kondisi market sedang volatilitasnya adalah lebar atau cukup. Kalau volatilitasnya sedang menyempit seperti ini, usahakan hindari untuk trading saat market sempit. Tujuan adalah untuk memperkecil nilai resiko yang terjadi. Nah, contoh di sini, setelah dari bawah kita buy di sini, ternyata market tidak sampai menyentuh upper band dan kembali turun. Nah, maka di sini kita harus siap untuk mengakhiri dengan resiko. Jadi jangan kita tunggu lagi. Jadi, jangan menggunakan emosi untuk menahan posisi loss. Rugi sedini mungkin harus kita akhiri. Jadi jangan kita tahan-tahan lagi. Karena kita mengambil peluang berikutnya. Jadi jangan lewati peluang berikutnya hanya dengan kita menahan posisi rugi. Jadi posisi rugi segera kita akhiri supaya kita bisa mengambil peluang berikutnya. Nah, di sini kita kena loss, kita tunggu sampai ada signal lagi untuk entry. Kondisi market sideways. Nah, di sini harga menembus middle band dari bawah lagi, maka di sini kita entry buy dengan target TP adalah harga menyentuh upper band, stop loss ketika harga menyentuh lower band. Nah, ternyata harus sempat harga turun tapi tidak menyentuh lower band dan naik lagi, akhirnya di sini kita bisa close dengan profit. Jadi itu pentingnya kita menggunakan strategi. Jadi kalau kita tadi di sini kita menahan posisi, tentu kita tidak bisa mengambil peluang yang ada di sini. Nah, berikutnya, hindari market ketika sedang sempit. Jadi market sempit ditandai dengan upper dan lower band serta middle band, kondisinya adalah landai. Jadi tidak ada volatilitas harga di sini. Kita tunggu sampai di sini terjadi close candle di bawah lower band dengan kondisi volatilitasnya meningkat tajam, yaitu ditandai dengan upper band dan lower band menjauh posisinya. Maka di sini adalah signal kita untuk entry sell. Dan ini terindikasi market sedang trending. Maka kita entry sell di sini. Kemudian kita tunggu sampai candle
melewati middle band, maka di situ exit kita sebagai tanda bahwa tren sedang berakhir atau tren sudah berakhir di situ. Nah, ternyata candle melewati middle band terjadi di sini. Jadi di sini saatnya kita untuk exit. Tentu kita mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi resiko-resiko yang kecil-kecil tadi jangan ditahan lagi. Kita ada resiko, kita buang. Tujuannya adalah kita supaya bisa memanfaatkan peluang-peluang berikutnya. Contoh di sini kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, setelah terjadi trending, biasanya market adalah sideways. Jadi perlu kita ingat, setelah terjadi trending, market biasanya sideways. Jadi jangan berharap lagi terjadi market trending. Sangat kecil kemungkinan, tapi juga tidak tertutup ada peluang seperti itu. Nah, sekarang saat ini sudah di tanggal 20 Januari. Nah, sini market kita masih beranggap bahwa market sedang sideways, kecuali nanti ini betul-betul terbuka upper dan lower band terbuka. Nah, ini sudah menyudut ke bawah, ini menyudut ke atas, maka ini pun sudah terjadi closing di bawah lower band dan open berikutnya juga di bawah lower band. Ini ada indikasi bahwa market akan trending kembali. Nah, kita bisa masuk di sini. Saya akan coba entry. Oke, dengan lot kecil dulu aja, 0,02, maaf. Oke. Nah, saya sudah entry sell mengikuti pola trending dari Bollinger Band. Sebagai antisipasi, saya harus pasang stop loss. Stop loss di mana? Yaitu stop lossnya adalah di garis middle band. Karena nanti begitu harga berbalik dan menyentuh garis middle band, saya harus out di situ. Jadi kita harus disiplin menggunakan strategi yang kita gunakan dan harus konsisten untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah, demikian sharing strategi trading menggunakan Bollinger Band dengan dua cara sederhana, yaitu trading saat market sideways dan trading di saat market trending. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like video saya, share ke teman-teman Anda yang sedang belajar trading juga, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan bagi yang belum berlangganan, jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan tombol lonceng supaya ada notifikasi ketika ada video baru dari saya. Salam trading mudah, salam profit.